Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian selalu YouTube selalu dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki dan selalu berbahagia bersama keluarga. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang bagaimana pertama kali saya nge-YouTube. Untuk itu, mohon kalian jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Pada saat itu tahun 2019 saya diberikan musibah, yaitu ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberikan penyakit yang serius, yaitu penyakit kanker rahim. Pada saat itu tahun 2019 tiba-tiba saya merasakan sakit yang sangat luar biasa. Kemudian mens, padahal pada usia 50 tahun saya sudah menopause. Nah, tiba-tiba keluar. Mengatasi rasa sakit itu saya hanya minum paracetamol. Tapi kemudian semakin banyak itu pendarahan, bahkan saya hampir pingsan. Tapi pada saat itu tahun 2019 itu adalah pandemi, jadi saya nggak berani pergi ke rumah sakit. Terus saya tahan-tahan setiap kali itu pendarahan seperti itu, rasanya seperti orang mau melahirkan dan mengeluarkan darah yang sangat besar-besar. Kemudian saya tahan-tahan terus sampai akhirnya saya tidak kuat. Waktu itu saya cobalah ke puskesmas. Akhirnya ke puskesmas diberi obat, dan obat itu pun tidak menyelesaikan masalah. Tetap saya pendarahan, tetap mengeluarkan darah yang sangat besar-besar. Kata dokter di puskesmas itu, kalau masih pendarahan selama 7 hari dikasih obat, nanti datang ke sini lagi. Akhirnya 7 hari setelah itu saya balik lagi ke puskesmas, kemudian oleh dokter di puskesmas ternyata saya dirujuk harus pergi ke rumah sakit BDH, yaitu rumah sakit yang tidak terlalu banyak menangani COVID pada saat itu. Namun saya tidak langsung pergi ke rumah sakit. Saya masih saya tahan sendiri bagaimana situasinya COVID waktu itu ya. Sebelah kanan, kiri, depan, tiap hari itu ada aja orang yang meninggal. Jadi saya terus terang ketakutan sendiri. Nanti gimana. Akhirnya sampai itu saya tahan sampai bulan Juni mau insya Allah masih bulan Ramadan, kurang 2 hari akhirnya saya sudah tidak kuat sekali. Saya langsung berangkat ke BDH. Dari sana saya ditangani dokter, langsung harus rawat inap dengan dikiret. Setelah dikiret itu pendarahan berhenti, tapi hanya berjalan 2 minggu. Saya ambil hasilnya lagi ke BDH, dokternya bilang sudah langsung aja ke dokter Sutomo. Saya sakit sama dokter, udah nanti aja langsung tanya ke dokter Sutomo. Saya wah kenapa ini, akhirnya saya ngurus rujukan, kemudian saya langsung meluncur ke rumah sakit dokter Sutomo. Dari sana saya diperiksa, dilihat tes hasil itunya dari BDH. Ternyata ibu tahu ibu sakit apa? Belum tahu dokter, saya sakit apa. Ibu nggak usah kaget ya, semangat ya. Saya sakit apa dokter? Ibu kanker rahim stadium 3. Sejak saat itu rasanya mendengar berita itu, rasanya ya Allah, dunia ini rasanya mau runtuh. Langsung saya udah nggak apa-apa ibu, semangat ya, ibu harus segera dioperasi. Tapi kalau ibu mau tunggu operasi di sini, ibu tidak bisa langsung dioperasi karena bisa nunggu
6 sampai 8 bulan. Kalau gitu ibu saya rujuk langsung ke rumah sakit UNER ya, biar segera ditangani. Karena ini urgent katanya gitu. Saya ibu dokter aja. Setelah pulang dari rumah sakit itu rasanya ya Allah, gimana anak saya, gimana dan seterusnya, gimana yang bisa membuat pikiran dan hati ini jatuh down, seperti rasanya ibaratnya badan ini tulang-tulangnya tidak ada semua, sudah seperti apa ya istilahnya, seperti kain yang lemes itu sudah. Ya Allah, kemudian tapi tetap saya 2 hari berikutnya balik lagi untuk mengambil rujukan ke dokter, ke rumah sakit UNER itu. Dari sana saya masih menunggu, kemudian saya bertemu dengan banyak pasien. Saya bertanya, di sebelah saya ada seorang ibu-ibu masih muda, perutnya besar sekali, terus ini sakit apa, ini belum tahu ibu. Dan di situ dikasih alat mengeluarkan cairan. Setiap kali dikeluarkan cairan itu ada 2 sampai 3 botol. Tapi setelah cairannya keluar itu langsung dengan sendirinya membesar lagi perutnya. Saya sampai tahu, ya Allah. Dari situ saya melihat ternyata penyakit saya masih ada yang lebih parah dari saya. Ini perkembangannya sangat pesat, yaitu dia mengalami penyakit seperti itu tuh cuma 4 bulan langsung besar. Dikira hamil, ternyata bukan. Kemudian saya lihat di sebelah kiri saya ada seorang ibu-ibu yang lebih tua dari saya usianya. Saya tanya, ibu sakitnya apa? Saya kanker serviks. Kanker serviks itu kalau nggak salah kanker mulut rahim. Dan saya tanya gimana, dioperasi? Nggak bisa dioperasi, dan saya hanya disinar. Dan ini sudah saya lakukan sampai selama ini sudah 4 tahun. Dan kalau obatnya habis itu saya sakitnya minta ampun, dan obat itu tidak bisa dibeli di rumah sakit lain. Di rumah sakit lain, di apotek-apotek biasa itu tidak ada. Yang ada hanya di sini. Jadinya dari situ saya, ya Allah, ternyata masih ada yang lebih parah dari saya. Saya semakin bersyukur, saya semakin astagfirullahaladzim, ya Allah, terima kasih kamu, engkau memberikan ujian untukku ini. Berarti engkau mempercayakan ini bahwa saya kuat, insya Allah saya bisa untuk menjalani ini semua. Setelah itu akhirnya saya pasrahkan semuanya. Ya udah, hidup mati itu semuanya Allah yang punya. Akhirnya dengan menyebut asmaullah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, saya tawakal kepadamu dengan segala ketentuanmu. Akhirnya saya berangkat ke rumah sakit UNER. Dari sana diperiksa, kemudian diperiksa lengkap, kemudian akhirnya di USG, pemeriksaan lengkapnya semuanya sehat. Kemudian di USG, di situ dokternya menunjukkan ada gambar bahwa ini ibu, satu kankernya ada 2, satunya aktif, satunya berdiam diri. Nah, tapi ini suatu ketika bisa juga aktif seperti yang satunya. Gimana ibu? Gak apa-apa dioperasi ya? Dengan senang hati dokter, silakan, bagaimana baiknya. Setelah itu kemudian 1,5 bulan saya menjalani pemeriksaan seperti jantung, paru-paru dan lain sebagainya, pemeriksaan lengkap. Dalam waktu 1,5 bulan kemudian saya menjalani operasi, yaitu pada tahun 2020 tanggal 22 November. Setelah 2 hari, 3 hari boleh pulang. Kemudian seminggu berikutnya balik lagi kontrol, katanya, oh
ini jahitannya sudah bagus Ibu. Kalau gitu Ibu saya rujuk lagi ke Rumah Sakit Dr. Sutomo untuk menjalani perawatan sebagaimana patutnya untuk penyakit kanker. Baik dokter, gimana baiknya aja. Akhirnya setelah dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya langsung ke dari Rumah Sakit Uner langsung ke Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dari situ saya menjalani perawatan antaranya kemoterapi, kemudian radiasi alat vital yang bagian dalam dan radiasi bagian luar, dan menjalani kemoterapi itu selama 3 kali. Demikian tadi sedikit cerita sharing bagaimana pertama kali saya ke YouTube. Alhamdulillah saya sudah memperoleh $17, masih $17, walaupun untuk mencapai $17 itu sungguh banyak effort sekali ya. Maksudnya saya merasa berterima kasih sekali kepada kalian para subscriber Shopee YouTubeku yang selalu support, selalu hadir, selalu memberikan kritik, saran yang sifatnya membangun, yang akan terus saya perbaiki sedikit demi sedikit. Kemudian terima kasih khususnya untuk suami saya yang mendukung selalu, kemudian anak-anak saya, Mas Aldi, Mas Aldan, Mbak Rani. Tanpa kalian saya tidak akan bisa melakukan ini. Dan terutama terima kasih buat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menggerakkan hati saya, memberikan kesempatan ini untuk masih bisa bertahan sampai saat ini. Demikian, mudah-mudahan menjadi inspirasi atau bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.